Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Rizky Mufidah dengan NRP 50262010039 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghazali Fandra, NRP 50262011048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazriatin Nisania, NRP 50262011151. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wulan Tias, NRP 50262011143 dari Departemen Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan apakah menulis karya ilmiah harus didahului oleh membaca referensi yang kredibel. Baik, langsung saja. Menulis ilmiah wajib diawali kegiatan membaca referensi yang kredibel oleh Muhammad Al-Ghazali Fandra. Yang pertama, tujuan referensi. Berbeda dengan kutipan maupun acuan, mencantumkan referensi ataupun rujukan merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang suatu ide atau dapat juga gagasan. Teori atau juga argumentasi guna untuk dapat mempertegas apa maksud yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan atau dapat menggunakan lisan. Referensi juga merupakan tulisan yang di dalamnya memiliki informasi yang ada di dalam buku yang buku tersebut ditinjau dan dapat dinilai berdasar kepada sumber penulisnya. Apakah dalam menulis karya ilmiah wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi? Dalam teknik menulis buku atau karya ilmiah diperlukan informasi akurat untuk menunjang isi buku. Informasi tersebut bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, baik melalui buku cetak, website, atau beragam informasi dari media cetak maupun digital. Semua referensi tersebut bisa kita sebut sebagai daftar referensi atau rekomendasi bacaan. Dalam aktivitas intelektual, daftar referensi dipakai sebagai sumber informasi untuk mendukung penulisan karya-karya ilmiah dan berbagai bentuk tulisan. Daftar acuan dan daftar referensi atau pustaka, apakah sama? Sekilas daftar acuan dan daftar referensi atau pustaka memiliki fungsi yang hampir sama. Apalagi keduanya bisa bersumber dari banyak dokumen yang dipakai dalam berbagai aktivitas intelektual dan juga aktivitas hiburan. Referensi atau literatur ini bisa berbentuk buku atau bentuk-bentuk media penyimpanan informasi lainnya seperti kaset, piringan hitam, video, CD, dan media sejenis lainnya. Menurut Jacob Riis, daftar acuan yaitu informasi yang diacu dari sumber lain yang dimanfaatkan dalam penelitian dan dikutip baik esensinya maupun statement lengkapnya dalam teks penulisan tesis atau disertasi atau laporan penelitian. Penulis dari sumber informasi yang diacu ini harus tercatat dalam daftar acuan pada halaman terakhir dari penulisnya. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan tidak diacu dalam tulisan, dalam tesis, disertasi, ataupun laporan. Tetapi sekedar untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahuinya lebih lanjut. Daftar pustaka tidak disarankan dalam penulisan laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Maksudnya tentu agar penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi memanfaatkan sumber informasi yang telah ada atau penelitian yang telah dilakukan orang lain untuk dikembangkan sebagai inspirasi penelitian baru atau membangun suatu informasi baru. Jadi penulisan kutipan dalam tulisan termasuk dalam referensi atau daftar acuan. Adapun berikut ini beberapa tujuan mengapa Anda perlu memberikan referensi atau rekomendasi bacaan pada buku Anda. Yang pertama, memperkuat argumentasi. Tujuan pertama dari referensi dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua yaitu menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga, memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi
kepada para pembaca mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Jadi dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan referensi. Nah, referensi ini bisa didapat dari berbagai sumber. Contoh seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk kriteria buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, yakni memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Kedua, menggunakan gaya bahasa formal. Ketiga, menggunakan catatan kaki atau daftar pustaka. Keempat, mengandung banyak pemikiran atau konsep dalam bidang keilmuan. Yang terakhir, diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Selanjutnya, jurnal. Jurnal ada 4 macam. Yang pertama, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Jurnal nasional. Ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Memiliki ISSN, memiliki terbitan versi online atau daring. Dikelola secara profesional, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin tertentu. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti. Diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak bahasa Indonesia. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda. Mempunyai dewan editor sedikitnya dari 2 institusi yang berbeda. Selanjutnya, jurnal nasional terakreditasi. Kriterianya mirip dengan jurnal nasional, hanya ada tambahan kriterianya. Jurnal mendapatkan status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau Kepala LIPI. Selanjutnya, jurnal internasional. Jurnal internasional kriterianya sebagai berikut. Karya ilmiah yang diterbitkan dituliskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB seperti Inggris, Prancis, Arab, Rusia, atau Tiongkok. Memiliki terbitan versi daring atau online. Dikelola secara profesional. Memiliki dewan editor, pakar dalam bidangnya, dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan ditulis oleh penulis dari berbagai negara, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara. Jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi memiliki kriteria sama dengan yang jurnal internasional tadi, dengan tambahan kriteria yakni terindeks oleh pangkalan data
internasional bereputasi, seperti Scopus, Web of Science, dan memiliki faktor dampak atau impact factor dari ISI Web of Science atau Cima Gold Journal Rank SGR. Materi yang ketiga yaitu cara menelusuri referensi yang kredibel. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau bisa kita kenal dengan rujukan. Tujuan mencantumkan referensi ini ialah sebagai penghargaan atas karya orang lain. Ini bertujuan untuk bisa memberikan suatu informasi kepada para pembacanya tentang hal sumber asli dan juga terlengkap dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Dan ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari sebuah referensi. Ada Mendeley, Directory of Open Access Journals, Google Scholar, dan Academia.edu. Yang pertama, Mendeley. Dan ini cara menggunakannya, yaitu yang pertama, buka situs web, klik Create a Free Account, lalu ketik email, nama depan, nama belakang, dan password, klik Register, cek email Anda untuk verifikasi akun, pilih posisi Anda sekarang dan bidang yang sedang dipelajari, dan Mendeley bisa digunakan. Lalu ini, Directory of Open Access Journals. Yang pertama, ketik doaj.org pada browser Anda. Setelah terbuka halaman utama, klik Search, lalu pilih Country pada box menu, ketik Indonesia pada menu Country of Publishers, klik Journals, klik judul jurnal, klik Homepage untuk menampilkan halaman web, dan selesai akan muncul halaman website jurnal yang telah dipilih tadi. Lalu ini, Google Scholar. Yang pertama, buat akun Gmail, ketik web itu pada browser Anda, lalu isikan biodata Anda pada halaman beranda, isikan URL milik institusi Anda, lalu klik berikutnya. Masukkan nama institusi, lalu pilih artikel yang diterbitkan oleh institusi. Lalu Anda bisa melakukan pencarian dengan leluasa pada berbagai tulisan dan materi yang sudah terhubung dengan Google Scholar. Dan ini yang keempat, yaitu Academia.edu. Ketik alamat website di web browser Anda, kemudian akan tampil dua pilihan untuk mendaftar via akun Google atau Facebook. Dan di sini saya memilih via akun Google. Klik tombol Sign Up Google, masukkan alamat email Gmail Anda, serta password Gmail Anda, kemudian Gmail dan Academia.edu melakukan sinkronisasi. Setelah proses sinkronisasi selesai, Anda diminta untuk memilih tentang profil Anda. What best describes your current position, yaitu posisi Anda sekarang. Klik tombol yang disesuaikan dengan Anda, kemudian ada pertanyaan apakah Anda memiliki makalah atau paper berformat PDF untuk Anda bagikan. Jika Anda memiliki, tekan tombol yes, dan jika tidak, tekan tombol no. Kemudian isi data yang dibutuhkan, misalnya university dan departemen. Kemudian jika selesai, tekan tombol save. Akun Academia.edu Anda sudah selesai dan bisa digunakan. Dan ini ada kutipan dari Wilson Mizner, yaitu jika kamu mencuri dari satu penulis, maka itu plagiarisme. Jika kamu mencuri dari banyak penulis, maka itu adalah penelitian. Jadi kita harus menggunakan dengan bijak referensi-referensi tersebut agar tidak terjadi plagiarisme. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai aplikasi Mendeley. Apa itu Mendeley? Menurut Wikipedia, Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Kenapa sih harus Mendeley? Mendeley itu mempunyai beberapa kelebihan. Contohnya, yang pertama adalah gratis. Kita tidak perlu membayar untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Yang kedua, mudah digunakan. Siapapun bisa menggunakan Mendeley, entah itu dari kalangan pelajar ataupun pekerja bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Yang ketiga, aplikasi Mendeley ini bisa dibuka di berbagai device ataupun perangkat, mulai dari ponsel, komputer, hingga laptop.
Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian Mendeley, kita bisa menyimpulkan bahwa Mendeley ini bisa digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mencari referensi. Dari referensi yang telah kita gunakan itu, kita bisa menyimpan referensi tersebut. Caranya bagaimana? Pertama-tama, kita harus mengunduh aplikasi Mendeley di situs resmi dari Mendeley itu sendiri. Berikut ini adalah situs resmi dari Mendeley. Kalian bisa mengunduh aplikasi Mendeley di situs tersebut. Selanjutnya, kita perlu melakukan yang namanya registrasi akun. Kita hanya perlu mengisikan beberapa data, lalu akhirnya kita bisa mempunyai akun kita sendiri. Setelah kita punya akun, kita bisa masuk ke akun kita di aplikasi Mendeley. Berikut ini tampilan dari aplikasi Mendeley setelah kita install di desktop kita yang berbasis Windows. Di situ tertera email dan password, dan kita harus masukkan email dan password sesuai yang kita telah masukkan ke dalam registrasi akun. Setelah masuk ke akun kita, tampilannya akan berubah seperti itu. Kemudian kita harus menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Caranya, kita hanya perlu menekan tombol Tools yang ada di kiri atas. Setelah kita tekan tombol Tools, maka akan muncul pilihan-pilihan dan kita hanya perlu memilih Install Microsoft Word Plugin. Ketika sudah tersambung, maka install itu akan berubah menjadi uninstall. Setelah menghubungkan dengan Microsoft Word, kita bisa mencari referensi-referensi yang kita butuhkan. Caranya kita hanya perlu menekan tombol literatur search. Setelah menekan tombol tersebut, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Kemudian kita bisa menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan referensi yang ingin kita cari di kolom yang berkotak merah. Nantinya Mendeley akan memunculkan referensi yang kita inginkan. Apabila referensi yang ingin kita cari tidak ada, maka Mendeley akan menunjukkan referensi-referensi yang sejenis dengan apa yang ingin kita cari. Kita bisa menyimpan referensi yang telah kita temukan di My Library, supaya ketika kita ingin menggunakannya, kita tidak perlu mencari lagi. Caranya sangat mudah. Di samping judul dari referensi tersebut, akan ada kolom-kolom. Kita hanya perlu menekan kolom tersebut, dan nantinya akan muncul tanda centang. Apabila sudah muncul tanda centang, itu tandanya referensi yang kita temukan telah tersimpan di My Library. Setelah menyimpan referensi, maka kita bisa menggunakan referensi tersebut untuk mengerjakan tesis, makalah, laporan karya ilmiah, dan sebagainya. Biasanya dalam menulis laporan, makalah, karya ilmiah, kita akan menggunakan Microsoft Word. Nah, dengan itu kita bisa menuliskan kutipan dari referensi yang kita gunakan untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Berikut contoh ketika kita menuliskan kalimat yang ada pada referensi, entah itu sebagian kecil ataupun seluruh dari kalimat yang ada dalam referensi. Kita tetap harus mencantumkan kutipan sumbernya. Dengan aplikasi Mendeley, kita akan dengan mudah menuliskan kutipan tersebut. Setelah menuliskan kalimatnya, untuk mencantumkan kutipan, kita hanya perlu mencari tombol reference. Kemudian kita tekan tombol reference, dan akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita memang harus menyambungkan antara aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word itu sendiri. Kemudian kita pilih Insert Citation, dan akan muncul seperti ini. Di kolom tersebut kita bisa menuliskan judul referensi yang kita gunakan. Ada beberapa referensi yang akan muncul, dan kita harus memilih referensi yang benar-benar kita gunakan. Setelah menemukannya, kita bisa menekan judul referensi tersebut dan menekan tombol OK. Maka referensi yang benar-benar kita gunakan akan muncul kutipannya di Microsoft Word. Kemudian kita akan belajar mengenai cara untuk menuliskan daftar pustakanya. Caranya sangat mudah. Tadi kita sudah
mencantumkan kutipan dari referensi yang kita gunakan melalui aplikasi Mendeley, maka kita bisa langsung otomatis menuliskan daftar pustakanya. Caranya hampir sama. Nanti kita tekan tombol reference, tetapi yang kita pilih bukan lagi insert citation, melainkan insert bibliografi. Setelah kita tekan, maka otomatis daftar pustakanya akan muncul sendiri. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi Mendeley. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih.